Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Pada video kali ini saya akan berbagi sedikit pengetahuan pengetahuan pengantar terkait dengan bagaimana kita menentukan apakah akan menggunakan pendekatan kuantitatif atau pendekatan kualitatif dalam sebuah proyek penelitian. Pengetahuan ini penting bagi para calon peneliti maupun dan khususnya para mahasiswa semester akhir yang akan menulis proyek penelitian, sehingga nanti tidak bingung apakah akan menerapkan atau menggunakan pendekatan kualitatif atau kuantitatif. Baik, apa yang kemudian akan saya sajikan ini adalah saya kutip dari bukunya Creswell ya, berjudul Introduction to Research in Education. Baik, nah, di dalam memilih pendekatan penelitian, apakah kuantitatif atau kualitatif, pertama adalah gunakan pendekatan kuantitatif ketika riset problem kita atau masalah penelitian kita itu mengarahkan kita untuk mengukur variabel. Misalnya kita ingin mengetahui bagaimana riset problem kita mengarahkan kita untuk mengetahui tingkat misalnya literasi masyarakat terhadap vaksin COVID-19. Nah, ini kan tentu kita ingin mengukur sebuah variabel tersebut. Nah, jika ini, maka pendekatan yang kita gunakan adalah pendekatan kuantitatif. Yang kedua, gunakan pendekatan kuantitatif manakala riset problem kita itu mengarahkan kita untuk mengukur dampak variabel terhadap outcome. Misalnya begini, seberapa jauh pengaruh pembelajaran daring terhadap hasil belajar siswa, atau misalnya seberapa dekat hubungan antara pemahaman terhadap COVID-19 dengan sikap terhadap kebijakan new normal. Nah, jika riset kita itu mengarahkan kita untuk mengetahui itu, maka pendekatan yang tepat adalah pendekatan kualitatif. Kemudian yang ketiga, gunakan pendekatan kuantitatif manakala kita ingin menguji teori. Misalnya dari riset problem kita itu, kita tertarik mengarahkan kita untuk menguji teori. Misalnya ada teori yang kita temukan bahwa geologi adalah faktor utama yang mempengaruhi sikap dalam menghadapi pandemi COVID-19. Maka pendekatan yang kita gunakan adalah pendekatan kuantitatif. Yang keempat adalah gunakan pendekatan kuantitatif manakala kita ingin menerapkan hasil penelitian kita itu ke banyak orang. Misalnya kita riset tentang persepsi guru. Kita ingin mengetahui bagaimana persepsi guru di Indonesia terhadap kebijakan pembelajaran di masa pandemi. Nah, kan hasilnya itu bisa digeneralisir nanti ke guru-guru yang ada di Indonesia, meskipun dengan sampel yang mewakili provinsi-provinsi. Nah, kemudian kapan kita menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian kita? Nah, gunakan pendekatan kualitatif manakala riset problem kita itu mengarahkan kita untuk mempelajari perspektif orang. Misalnya di era pandemi sekarang kita ingin melihat bagaimana pandangan masyarakat, perspektif masyarakat, orang-orang rimba, misalnya terhadap wabah virus COVID-19. Nah, ini lebih bagus jika digunakan pendekatan kualitatif karena kita ingin lebih lama dan berdalam-dalam dengan orang-orang tersebut. Yang kedua, gunakan pendekatan kualitatif manakala kita ingin melihat atau mengamati proses dari waktu ke waktu. Misalnya di masa pandemi sekarang kita ingin melihat bagaimana proses interaksi sosial masyarakat di daerah tertentu selama masa pandemi COVID-19. Ingin melihat misalnya bagaimana interaksi sosial ekonomi masyarakat, ingin melihat bagaimana pola interaksi hukum ya di kalangan masyarakat, atau pola kehidupan masyarakat tertentu, maka
kita gunakan pendekatan kualitatif. Kemudian gunakan pendekatan kualitatif manakala kita ingin melahirkan teori berdasarkan perspektif partisipan. Nah, misalnya gini, kita ingin melahirkan teori kepemimpinan di masa darurat pandemi misalnya, berdasarkan teori-teori yang sudah ada. Nah, melalui riset tentang kepemimpinan kiai misalnya di pondok pesantren selama masa pandemi COVID-19. Dari riset itu misalnya kita bisa melahirkan sejumlah teori-teori baru terkait dengan model kepemimpinan di masa pandemi, di masa darurat pandemi. Kemudian gunakan pendekatan kualitatif itu manakala riset problem kita itu mengarahkan kita untuk memperoleh informasi yang rinci terkait beberapa orang atau situs penelitian. Misalnya kita ingin meneliti kehidupan komunitas tertentu, misalnya di daerah tertentu, misalnya seperti komunitas nelayan di pinggir pantai, atau misalnya komunitas pedagang asongan, atau juga misalnya sejarah kehidupan tokoh-tokoh tertentu, atau sejarah budaya-budaya, situs-situs, tempat-tempat bersejarah di daerah tertentu misalnya, maka kita gunakan pendekatan kualitatif. Nah, kesimpulannya, jadi pendekatan kuantitatif itu digunakan manakala riset problem kita mengarahkan kita untuk mengukur variabel, mengukur dampak variabel terhadap outcome, menguji teori, dan menerapkan hasil penelitian kita itu ke banyak orang. Yang kedua, pendekatan kualitatif digunakan manakala riset problem kita itu mengarahkan kita untuk mempelajari perspektif orang, atau untuk melihat bagaimana proses dari waktu ke waktu, atau untuk melahirkan teori berdasarkan perspektif partisipan. Dan jika kita ingin memperoleh informasi yang rinci terkait beberapa orang atau situs penelitian. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan apakah kita akan menggunakan pendekatan kualitatif atau kuantitatif dalam sebuah proyek penelitian. Mudah-mudahan ini bisa membantu khususnya para mahasiswa dalam memulai menyusun proposal penelitian. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.